Shalom teman-teman yang diberkati dan beruntung, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau sama-sama sharing dan belajar tentang Allah yang setia. Setia dari arti Kamus Bahasa Indonesia, artinya adalah taat, patuh, atau berdiri teguh terhadap suatu perjanjian atau terhadap sesuatu yang diembankan sekalipun itu berat, tapi tetap berdiri teguh dan memilih untuk bertahan. Itu arti kata setia. Seringkali kita sebagai manusia melabelkan sesuatu dengan yang namanya setia. Misalnya seperti cerita yang di dalam dongeng kisah Romeo and Juliet, itu kita nobatkan sebagai pasangan yang setia. Karena saking setianya dia rela bunuh diri. Demikian pun kita sering ketika melihat pasangan A, kita menjudge, oh dia sebagai suami yang setia. Pasangan B, oh dia sebagai istri yang setia. Sangat mudah kita sebagai manusia untuk melabelkan manusia sendiri dalam hal setia. Sekarang bagaimana dengan Tuhan? Sebagai manusia yang menyadari adanya Tuhan dan umat yang beragama, tentunya kita mengakui adanya Tuhan. Apakah Tuhan itu setia? Apakah pada saat kita jatuh di dalam dosa, Tuhan masih setia mengasihi kita atau setia mengampuni dosa-dosa kita? Jawabannya tentu sudah pasti, Allah itu adalah setia. Tuhan itu adalah setia. Mari kita sama-sama buka dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Saya bacakan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya, apapun keadaan kita, separah apapun bobroknya hidup kita, Tuhan itu tetap setia. Bayangkan kalau kita sebagai manusia bisa melabelkan manusia atau bisa mempercayakan manusia untuk sebuah kesetiaan. Mengapa kita tidak percaya kepada Tuhan yang memiliki isi bumi, bahkan memiliki nafas hidup kita, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang setia? Kalau seandainya kita punya pasangan yang setia, tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan kesetiaan pasangan kita tersebut. Itu tingkah laku kita, tindakan kita sebagai manusia, apalagi kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kesetiaan yang luar biasa kepada kita, jangan sampai sia-siakan kesetiaan Tuhan tersebut. Benar firman Tuhan mengatakan kita harus menggunakan keselamatan atau kemerdekaan yang kita miliki saat ini di dalam Kristus untuk mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Tapi sebagai manusia kita seringkali yang namanya jatuh di dalam dosa. Pada saat kita jatuh di dalam dosa, kita pasti akan merasa hubungan kita tuh seperti renggang dari Tuhan atau bahkan tidak layak datang ke Tuhan. Nah, kalau ada perasaan yang seperti itu, tepis langsung pilih, ambil waktu untuk terus datang kepada Tuhan. Tutup kamar, berdoa di kamar, berdua saja bersama Tuhan. Kenapa? Allah itu setia. Sekalipun kita jatuh di dalam dosa, kita tetap dikasihinya. Sekalipun kita sudah kotor banget, kita tetap diampuni dosanya. Sama seperti kisah dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ke-32 tentang perumpamaan anak yang hilang. Anak di sini menggambarkan kita sendiri, sedangkan Bapa menggambarkan Tuhan itu sendiri. Di situ diceritakan bahwa bagaimana anak ini untuk memilih keluar dari keluarganya, menikmati segala kebebasannya, namun pada saatnya dia terjatuh. Bahkan untuk makan aja dia nggak bisa. Bahkan di dalam Alkitab diceritakan dia cuma mau makan ampas babi pun nggak bisa. Akhirnya dia memilih datang kepada Tuhan, kepada bapaknya. Namun respon yang bapak terima bukannya menolak, tapi menerima dengan sukacita, bahkan mengadakan pesta. Saking dirayakannya, anak yang sulungnya itu cemburu gitu. Demikianlah juga Tuhan sama kita. Sekotor apapun kita mungkin sering jatuh bangun di dalam dosa. Segala intimidasi yang menyangkal diri kita, atau segala intimidasi yang menuduh kita, kamu gak layak, kamu gak pantas, kamu kotor, kamu gak cocok datang ke Tuhan, itu adalah intimidasi kuasa kegelapan. Yang harus kita ambil adalah tetap terus datang ke Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Tapi ingat, jangan menggunakan kesetiaan Allah dengan sia-sia atau memanfaatkan kesetiaan Allah. Karena diceritakan, Tuhan kan maha pengampun, Tuhan setia untuk mengampuni. Ya gak apa-apa saya bikin dosa, nanti tinggal minta ampun.
Ya kalau sempat minta ampun, pada saat kita berbuat dosa langsung dicabut nyawanya, bagaimana? Nggak ada kesempatan. Makanya di firman Tuhan dikatakan apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Kita sudah punya keselamatan yang cuma-cuma dikasih, harus kita kerjakan agar kita menjadi anak Tuhan yang berbuah, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan mau hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. Melalui hidup kita, orang bisa ngelihat siapa Bapa kita, siapa Tuhan kita. Itu yang bisa saya sharingkan minggu ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, serta bagikan video ini agar video ini dapat menjadi kesaksian, dapat menjadi berkat untuk semua teman-teman. Terima kasih. God bless you non-stop.